Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Terima kasih ya support dan doa dari teman-teman, sehingga saya masih bisa membawakan cerita di channel ini sejauh ini. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari Mas Restu Wiratmojo tentang santet, yaitu santet Rebo Wekasan. Untuk selengkapnya langsung aja kita masuk ke kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, biasa dong, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Gulungan ombak dekat pantai sedikit membisingkan telinga Purnomo. Sudah 10 anak warga yang telah kubunuh. Jangan sampai ada yang hidup lagi. Jika memang benar desa ini akan selamat, Nani, ucap Purnomo. Mas, kapan kau akan berhenti? Tanya Nani. Purnomo menghadap wajah Nani. Tepat di mata Nani, Purnomo menemukan ketakutan yang amat dalam. Ini perintah. Kita tidak bisa melanggar pantangan ini, jelas Purnomo. Mas, aku takut. Aku takut jika anak kita kelak bernasib sama dengan anak warga lainnya, ucap Nani. Pantai dekat desanya menjadi saksi kelam atas dihempaskannya para bayi warga yang dibiarkan mengambang dan tersapu ombak. Mbah Gatra bilang, setiap bayi yang lahir tepat di Rebo Wekasan maka akan menjadi kesialan bagi seluruh warga, ucap Purnomo. Mas, anak adalah titipan. Nani berusaha meyakinkan kepada Purnomo, suaminya, untuk tidak terjun bebas di dalam kepercayaan Mbah Gatra. Kau tahu kan, aku adalah pengikut dari Mbah Gatra. Seluruh ragaku aku kerahkan kepada Mbah Gatra. Itu adalah hidupku yang sebenarnya, jelas Purnomo. Sampai kapan kau akan terus-menerus berfanatik terhadap mitos masa lalu? Tanya Nani. Hari semakin gelap. Purnomo masih memandangi lautan yang begitu indah. Kelak, jika anak kita lahir, jangan sampai dia lahir tepat di Rebo Wekasan. Pilihannya 2, bunuh atau asingkan. Perkataan Purnomo itu membuat Nanik menutup mulutnya. Purnomo adalah murid kesayangan Mbah Gatra. Saking sayangnya, Purnomo mendapat mandat untuk mengatur desa. Desa yang diatur Purnomo memiliki kepercayaan turun-temurun yang mengerikan. Jika ada salah satu warga yang melahirkan bayi di hari tepat Rebo Wekasan, maka jangan harap anak itu akan selamat. Namun, selain tantangan mengatur desa, Purnomo atau biasa dipanggil Mas Pur memiliki keresahan dalam hatinya. Dia khawatir mengenai tanggal jatuh kelahiran anak pertamanya yang sedang dikandung oleh Nani, istrinya. Sudah beberapa kali Mas Pur memohon kepada Mbah Gatra agar menemukan solusi terbaik akan keresahan dirinya. Mbah, anakku lahir di nopo, Mbah? Tanya Mas Pur. Mbah Gatra hanya menjawab, gak usah dipikirkan. Yang penting bukan Rebo Wekasan. Jawaban Mbah Gatra tidak sedikit pun menghilangkan keresahan dalam dirinya. Tetap saja, rasa bimbang itu selalu menghantui pikiran Mas Pur. Selama dalam masa mengandung, Nani selalu memandangi langit. Tidak biasanya, Nani memandangi keindahan langit yang cakrawalanya meluas itu, menyertai ratusan bintang di setiap matanya memandang. Nani hanya tersenyum. Dia tahu pekerjaan suaminya sangatlah berat, terlebih lagi sebagai pengatur desa. Mas Pur juga merupakan orang kepercayaan Mbah Gatra dalam menghadapi situasi yang berkecamuk di desanya.
Setiap ada anak warga desa yang terlahir di hari Rebo Wekasan, dia adalah orang pertama yang akan membawa bayi itu ke hadapan Mbah Gatra. Bukan bapak, ibu, saudara, ataupun kerabat famili dari anak yang baru melahirkan, melainkan Mas Pur sendiri. Hal itulah yang menjadi tekanan batin dalam diri Nani jika suaminya bisa saja suatu saat diamuk warga, atau ada beberapa warga yang dendam terhadapnya. Naluri Nani sebagai seorang istri yang perasa pun benar-benar terjadi. Tepatnya ketika bulan ketiga kehamilannya, Mas Pur terkapar seorang diri di pantai. Anak yang lahir di Rebo Wekasan yang akan dibunuh olehnya direbut kembali oleh orang tuanya dan dibantu oleh warga. Seluruh tubuh Mas Pur babak belur. Baru kali ini ada perlawanan dari warga yang membuat Mas Pur kewalahan menghadapinya. Warga kali ini tinggal tidak diam. Jika anaknya yang lahir di hari Rebo Wekasan harus dibunuh di tangan Mas Pur, Mbah Gatra yang mau tahu ini langsung menyisiri desa sendirian. Dia tidak terima jika muridnya menjadi korban bulan-bulanan warga dan melanggar pantangan desa. Para warga yang mengetahui masuknya Mas Pur ke pemukiman dengan serentak menundukkan diri. Mereka tidak berani mengatakan sedikit kata pun dari mulutnya untuk mengawal pembicaraan panas itu. Aku Gotro yang memiliki mandat memberi perintah kepada kalian semua. Siapa di sini yang memukuli Purnomo? Tanya Mbah Gatra. Para warga terdiam. Mungkin diam adalah pilihan terbaik mereka. Siapa? Tanya Mbah Gatra. Tidak tahu Mbah, jawab seseorang yang masih mengenakan topi ala petani itu. Siapa di sini yang memiliki anak atau cucu yang lahir di hari Rebo Wekasan? Tanya Mbah Gatra. Namun tetap saja warganya saling mencuri-curi pandang antara satu dengan yang lainnya. Mbah Gatra memandangi satu persatu warga. Bencana akan datang. Jika kamu tidak siap, kamu akan mati semua karena bencana itu, ucap Mbah Gatra sambil meludah ke muka wajah salah satu warga. Para warganya saling pandang terhadap satu sama lain. Setelah Mbah Gatra meninggalkan mereka, barulah mereka membicarakan permasalahan tersebut. Siapa yang mengambil bayi itu? Tanya salah satu warga. Bayu yang mengambil bayi itu. Bayu, ucap yang lain. Hah? Kok bisa? Bisa gawat ini, ucap para warga sambil memutuskan solusi tersebut. Tidak apa-apa, Bayu itu orang baik. Desa ini tidak bakal kena tulah, aku jamin, ucap warga. Sementara itu, Bayu yang berhasil menyelamatkan anaknya menangis terseduh-seduh. Kamu harus hidup, Nak, ucap Bayu. Bayu menamakan anak itu dengan nama Kemalasari, yang berarti batu indah yang bercahaya. Bayu sangat berharap Kemala akan menjadi seorang wanita yang tegar, kuat dan pemberani. Bayu juga sangat mengharapkan bahwa dirinya bisa membantu ibunya untuk tumbuh menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Terlebih lagi, Kemala adalah wanita yang dilahirkan di hari Rebo Wekasan, sehingga sudah pasti dia akan menjadi incaran Mbah Gatra, juga Mas Purnomo, yang bersikeras dengan loyal untuk mengerahkan embel-embel penyelamatan desa dengan membunuh seluruh anak yang lahir di Rebo Wekasan. Untuk mengantisipasi itu, Bayu memerintahkan kepada istrinya untuk tidak mengeluarkan Kemala ketika hari menjelang siang. Dia hanya boleh keluar jika fajar menyingsing keluar sembari menghangatkan tubuhnya. Lalu harus masuk kembali jika benar-benar matahari telah berada di puncak kepalanya. Hal ini dikarenakan bahwa Mas Pur dan Mbah Gatra senang berpatroli di siang hari hingga menuju sore. Waktu ekstrim itu adalah waktu yang digunakan para warga untuk beristirahat. Beberapa hari setelah hilangnya bayi yang bernama Kemala dari cengkraman Mas Pur, juga isu tentang bencana yang akan dihadapi para warga pun hanya sebatas gurauan serta candaan biasa. Para warga menganggap itu adalah ancaman yang nantinya ditimbulkan untuk mengerahkan anak yang lahir di Rebo Wekasan dan dijadikan tumbal oleh Mbah Gatra sebagai penguat ilmu hitamnya. Akhirnya, para warga tidak percaya mengenai ancaman yang keluar dari mulut busuk Mbah Gatra tersebut. Lalu,
mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, siapa sangka, dalam waktu yang sesingkat itu, tulah itu benar-benar nyata. Para warga yang menginjakkan kaki satu langkah keluar dari rumahnya, perutnya terkena panas santet yang ternyata sudah beberapa hari telah mengangkasa di atas warga. Panah itu berbentuk seperti kilatan cahaya yang sekelebat menabrakkan diri ke perut warga. Lalu setelah itu mereka akan terjatuh dan tewas seketika. Untuk disclaimer ya teman-teman ya, kisah ini akan penulis perluas sedikit, namun penulis juga tetap menjaga elektabilitas para pemirsa ya. Ya, tweet ini bisa dihapus juga sih jika narasumber tidak menyukainya. Oke, kita lanjut. Namun, selama beberapa hari tersebut, Bayu memang sudah memilikinya firasat tidak enak. Dia pun tidak memperkenankan istrinya untuk keluar rumah. Lihat, langitnya gelap. Gelap di sini berarti kan tidak adanya cahaya bintang satupun yang menyinari desanya. Hal itu sebagai pertanda bahwa desa dalam keadaan bahaya. Padahal bayi yang baru lahir harus terkena cahaya sinar matahari untuk memperkuat imunitas bayi tersebut. Untuk menstrategikan itu, Bayu melubangi satu genteng rumahnya yang digunakan untuk penjemuran anaknya ketika pagi telah tiba. Jika malam telah datang, ratusan kilatan panah sekelebat melewati rumahnya untuk menuju pemukiman warga lainnya. Bayu percaya bahwa itu adalah santet yang dikirimkan oleh Mbah Gatra untuk membunuh para warga yang tidak bisa menjawab perihal keberadaan bayinya tersebut. Ojo metu, tunggu sampai kilatan itu menghilang, ucap Bayu terhadap istrinya. Istrinya sedang menggendong Kemala hanya bisa mengangguk dan menuruti semua perkataan suaminya. Dan benar saja, hal yang tidak diinginkan oleh Bayu benar-benar terjadi. Banyak warga yang keluar dari rumahnya karena mereka kira isu tentang tulah itu hanyalah buatan tua bangka Mbah Gatra. Namun pada kenyataannya, mereka juga yang dijadikan korban dari santet Rebo Wekasan. Untuk persyaratannya sendiri, narasumber tidak berkenan memberitahu karena santet ini hanya berlaku pada satu tempat di Indonesia. Penulis tidak akan menyebutkan tempatnya ya. Para warga yang tewas di tempat dibiarkan saja di depan rumah. Mereka percaya santet itu belum usai dan akan terus menyergap para warga sampai bayi yang lahir di Rebo Wekasan itu benar-benar ditemukan. Teman-teman, ini belum mulai ya. Ini baru saja gambaran ketika Kemala baru dilahirkan dan apa saja masalahnya yang akan dia hadapi. Karena itu, ini sedikit panjang dan tetap menjaga kehormatan para narasumber dengan menjaga nama aslinya. Kabarnya jika benar-benar diketahui nama aslinya, maka akan dijadikan incaran oleh beberapa orang yang belum menerima akan kejadian ini. Tanah penuh dengan darah, tangisan, teriakan, rintihan, umpatan dan cacian mengarahkan kepada pelaku santet itu. Tak ada yang diberbudak oleh rasa ketakutan dan ancaman yang menghantuinya. Kematian seolah-olah menjadi tonggak terakhir harapan mereka. Mereka hanya terus panjatkan doa dari dalam rumah mereka masing-masing. Pasokan makanan sudah berkurang. Para mayat yang berjejer di depan rumah juga menjadi membusuk dan penuh dengan lalat hitam yang besar. "Mas," ucap diri istrinya. "Kenapa, Bu?" tanya Bayu. "Apa ini karena Kemala?" tanya istrinya. "Enggak, Bu. Kemala adalah anak kita. Jangan sesekali menyalahkan amanah yang Tuhan berikan," ucap Bayu. "Sampai kapan kita terus-menerus di sini? Kita harus pergi dari sini, Mas," ucap istrinya. "Sabar, Bu. Tunggu masalahnya reda," ucap Bayu. Bayu mengusap-usap pipi Kemala yang halus itu. "Duk, awakmu kudu malsuk kiaran aslimu." Selepas kejadian itu, Bayu memiliki firasat yang kurang enak dalam benaknya. "Bu, aku wedi." "Takut kenapa, Pak?"
Takut karena Gatra akan kesini mengambil Kemala, ucap Bayu. Apa yang dipikirkan oleh Bayu terpikirkan juga oleh istrinya. Mereka pun berkeinginan untuk kabur dari rumah itu secara bersamaan, tepat di waktu fajar. Tepat di mana suasana sudah kondusif, mereka berdua meninggalkan rumah dari pintu belakang. Bayu menggendong Kemala, sedangkan istrinya membawa sedikit pasokan makanan sebagai bekal semasa perjalanan. Di tengah perjalanan, Bayu mendengar teriakan minta tolong di pemukiman warga. Dia melihat Mas Purnomo bersama dengan Mbah Gatra sedang menyiksa para warga. Jenazah warga yang terkena serangan santet itu dibuangnya di tengah hutan. Tak ada yang tahu seperti apa pembuangan itu berlangsung. Menurut kabar beredar, jenazah itu dilemparkan seperti sampah yang sudah membusuk. Lalu, beberapa warga lainnya dipaksa untuk berbicara keras mengenai keberadaan anak yang terlahir tepat di malam Rebu Wekasan. Namun mereka tidak ingin menjawabnya. Warga tetap bersikukuh untuk menyelamatkan Bayu beserta keluarganya. Hal itu menjadikan malam yang menderita di hati Bayu dan juga istrinya. Para warga banyak yang berguguran. Tetap saja bayi yang dimaksud Gatra dan Mas Purnomo tidak ditemukan. Hingga akhirnya Bayu dan istrinya menetap di suatu tempat yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, namun juga tidak terlalu berdekatan. Perjalanan hidup mereka memiliki sisi perjuangan yang sangat menantang. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, Bayu tetap mengungsi dari pemukiman warga. Hingga terdengar rumor bahwa anak dari Purnomo dan Nani melahirkan. Anak itu berjenis kelamin laki-laki dan bernama Panji Purnomo. Anak itu tumbuh dan besar di lingkungan Gatra dan menjadi sebuah harapan besar Purnomo untuk menjadi petinggi desa selanjutnya. Panji sering sekali bermain dengan anak warga, namun beberapa warga sempat menghalang-halangi anaknya untuk bermain dengan Panji. Hal ini dikarenakan Panji merupakan anak dari petinggi desa yang kejam, yang telah membunuh banyak warga ketika tragedi di mana seluruh warga terkena panah santet. Para warga membatasi anak-anaknya untuk bercengkrama langsung dengan Panji. Hal ini membuat tanda tanya besar dalam hidup Panji. Dia tidak tahu menahu tentang kesalahan orang tuanya serta masa lalu yang dihadapinya saat itu. Sempat bertanya juga kepada ibunya, Nani, tentang Panji yang ingin tahu mengapa dirinya tidak memiliki teman. "Mama, kenapa aku tidak mempunyai teman?" tanya Panji. "Duh nak, gak usah dipikirkan, temanmu banyak nak," ucap ibunya. Panji terus menggerutu mengapa dia tidak mendapatkan teman. Setiap kali Panji ingin ikut bermain, selalu saja orang tua dari anak-anak warga menyuruhnya pulang. "Aku mesti bagaimana nak?" ucap Nani. Panji menangis jadi-jadinya. Dia hanya menginginkan teman untuk menghibur hari-harinya yang kosong. Berita ini pun didengar oleh Purnomo. Sebagai seorang ayah, dia mesti harus memberikan solusi yang tepat agar tidak berseberangan dengan pemikiran anak tersebut. Purnomo pun mengabulkan permintaan Panji, lalu dia membawanya menuju ke tengah pemukiman warga. Di situ, para warga serta anak-anaknya sedang bermain di depan rumah. Kehadiran Purnomo membuat seluruh warga terkejut. Tak ada yang bisa dia lakukan kecuali satu, yaitu diam. Para warga hanya terdiam sembari menunduk ketika langkah kecil seorang anak kecil bernama Panji sedang digandeng oleh pembunuh warga yang sangat mengerikan, yaitu Purnomo, yang merupakan antek tangan kanan dari Mbah Gatra. "Anakku arep dolanan nang kene, tolong dibatiri ya," ucap Purnomo. Para warga hanya menjawab, "Nggih." Para warga menyuruh anak-anaknya untuk bermain bersama Panji. Alhasil, mereka pun menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Purnomo duduk di sebelah rumah warga sambil memandangi para warga dan Panji anaknya.
Dia menyadari bahwa desa ini sudah lama dibangun, namun baru sekarang merasakan ketenangan yang paling dalam. Seluruh anak warga tampak ramah dan menghormatinya. Tak ada dalam benak dirinya untuk menyakiti Panji, anak kesayangannya. Namun, itu hanya praduga dan prakira yang dipikirkan oleh Purnomo terhadap aktivitas warga yang telah lama ditinggalkannya. Ternyata warga juga masih memiliki dendam yang sama. Bahkan dia sengaja menaruh diam-diam hal itu agar tidak tercium langsung oleh Purnomo maupun Mbah Gatra. Ketika mata Purnomo sedang tidak waspada, Panji tidak sengaja disepak terjang kakinya oleh anak warga. Karena kebetulan mereka sedang bermain lari-larian, Panji pun terjatuh. Dia menangis keras. Hal itu membuat Purnomo beranjak bangkit. Sebelumnya, anak yang telah menyepak terjang kaki Panji telah meminta maaf. Begitu juga orang tuanya juga. Namun, Panji tumbuh menjadi seseorang yang egois dan menyebalkan. Dia pun tidak terima kalau dirinya terjatuh dan menyebabkan luka goresan di kakinya. Panji menangis sejadi-jadinya. Para warga berusaha menenangkan Panji, namun Panji tidak mau ditenangkan oleh warga. Purnomo segera menuju ke arah Panji. Dia pun menyuruh Panji untuk memberitahu siapa pelakunya. Panji menunjukkan kepada seorang anak laki-laki bertubuh kurus dan berambut ikal. Orang tuanya memohon-mohon, bahkan bersujud-sujud dan meminta kepada Purnomo untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Namun, Purnomo hanya terdiam. Tidak ada satu kata pun yang terucap dalam mulutnya. Yang dia ucapkan waktu itu adalah darah dibalas darah. Begitulah kekejaman yang diberikan Purnomo, walau hanya masalah sepele yang ditimbulkan oleh warga. Begitu juga alasan terkuat dari para warga agar tidak membiarkan anak-anaknya untuk bermain kepada Panji yang merupakan anak dari pembunuh dari warga desanya karena santet tersebut. Alhasil, Purnomo pun mendekati anak kecil laki-laki itu. Dia pun menekan jidat dari anak itu dengan keras. Anak itu menangis kesakitan. Kedua tangannya memukul-mukuli tangan Purnomo, namun Purnomo tetap kokoh menahannya. Orang tua dari anak itu datang sambil mengancam Purnomo untuk membunuhnya. Namun, begitu dia mendekati anaknya, anak itu telah tewas duluan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Panji yang melihat itu ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Para warga berlari ketakutan dan menggendong anak-anaknya agar tidak terlibat dalam masalah ini terlalu jauh lagi. Purnomo pun berkata kepada Panji, "Ini alasan ayah agar kamu tidak bermain dengan anak warga. Kamu akan terluka dan sakit. Mulai sekarang, darah dibalas darah." Perlakuan Purnomo terhadap anaknya ini menimbulkan kesan yang berbahaya. Pasalnya, Panji tumbuh sebagai seorang pemuda yang tak takut terhadap siapapun. Semenjak kejadian tersebut, Purnomo mendidik Panji untuk tidak bercengkrama dengan penduduk desa. Dia lebih memilih memasukkan Panji ke dalam dunianya. Panji diajarkan berbagai ajaran ilmu hitam yang dilepaskan langsung oleh Mbah Gatra. Bertahun-tahun Panji mempelajari hal itu dengan sempurna. Panji mampu menirukan segala hal yang diinginkan oleh orang tuanya. Namun hal ini tidak diinginkan oleh Nani, ibunya, yang menginginkan Panji tumbuh besar sebagai pemuda yang baik. Sikap emosional dan egoisnya seakan-akan merasuki seluruh tubuh Panji hingga membuatnya lupa daratan dan tak pernah takut terhadap siapapun. Di usia Panji yang menginjak 18 tahun, dia disuruh mengembara ke suatu tempat yang minim akan penduduk. Tujuannya hanya satu, dia ingin memperdalam ilmu kebatinannya lebih jauh. Panji memasuki sebuah tempat yang minim penduduk. Di sana ternyata terdapat wanita cantik yang tumbuh jauh dari perkiraannya. Wanita itu tak pernah ditemuinya dan belum pernah mendapatinya di desa manapun. Nama wanita itu adalah Kemala Sari. Panji menemui Kemala di sebuah rumah gubuk tua yang terdapat kedua orang tuanya.
Bayu tidak menyadari bahwa pemuda itu adalah Panji. Maka dari itu, dia menerima Panji selayaknya tamu yang mendatangi tempatnya. Panji disuguhkan makanan seadanya. Dia pun menanyakan kedatangannya ke desa tersebut. Aku ingin memperdalam ilmu kebatinanku. Ilmu kebatinan seperti apa yang akan kau berdalam? Aku sedang ditugaskan untuk membunuh seseorang yang akan dijadikan sebuah persyaratan itu. Apa persyaratannya? Tanya Bayu. Yaitu membunuh wanita yang lahir di Rebo Wekasan. Karena dengan itu ilmu kebatinanku akan menjadi sempurna, ucap Panji. Betapa terkejutnya Bayu mendengar hal itu. Dia pun menutup pembicaraannya dan mempersilahkan Panji untuk keluar dari rumah. Panji tidak mengerti akan pelakuan aneh Bayu terhadapnya. Lalu dia menanyakan perihal anak wanita tersebut. Siapa nama anakmu, Gerangan? Tanya Panji. Bayu tahu. Salah satu hal yang dicegahnya adalah dengan memalsukan nama asli dari Kemala. Nama anakku adalah Tiara Sari, ucap Bayu. Panji pun memperhatikan gerak-gerik dari Bayu yang tampak ketakutan. Akhirnya, Panji pun mengutarakan perasaannya bahwa dirinya menyukai anak dari si Bayu itu yang bernama Tiara. Bayu hanya tersenyum. Dia pun menepuk pundak Panji dan berkata, anakku ini orang seperti itu ya. Tiara ini tak bisa membedakan mana bau amis dan bau harum. Hidungnya bermasalah. Aku takut kamu akan tersindir akan hal itu. Tak apa, aku tak menerima kelebihannya semata. Aku mencintainya. Bayu geleng-geleng kepala. Lalu dia perintahkan kepada Panji untuk menyelesaikan dulu ilmu kebatinannya. Sampai nanti waktu yang ditentukan, dia boleh meminang Tiara asalkan tanpa didatangi oleh kedua orang tuanya. Alhasil, Panji menyetujui itu semua. Dia pun menyelesaikan tirakat itu dalam sehari semalam dan mengurungkan niatnya untuk mencari wanita yang terlahir di hari Rebo Wekasan. Bayu khawatir jika Panji akan membunuh Kemala jika dia menyadari bahwa Kemala adalah orang yang dimaksud. Kemala, maukah aku jodohkan kamu dengan seorang pemuda yang memiliki ilmu kebatinan tinggi itu? Kemalanya diam. Orang itu juga yang akan melakukan dua hal padamu. Dua hal? Kamu bisa saja dibunuhnya atau dilindunginya. Namun, jika kamu hanya berdiam diri sampai dia sadar, kamu akan menjadi korban sebagai kesempurnaan ilmunya, ucap Bayu. Aku akan menuruti segala perkataanmu. Setelah Kemala menyetujui hal itu, Bayu pun mengunjungi tempat bersemedi Panji yang berada di sebuah gunung yang jauh dari penduduk. Di sana, Panji benar-benar menyatu dengan alam. Dia bisa tahu siapa yang akan datang terhadapnya. Akhirnya setelah diputuskan, Bayu pun mempersilahkan Panji untuk menikahi Tiara atau Kemala dengan syarat Tiara tidak boleh dipertemukan oleh kedua orang tua Panji. Panji pun menyetujuinya. Pernikahan itu digelar sederhana dan dengan adat Jawa kuno, sekaligus beberapa orang saja yang mendatanginya. Hal ini dicegah agar tidak ada kecurigaan dalam diri Panji. Selama dalam masa pernikahan tersebut, Panji selalu didatangi oleh Mbah Gatra dalam mimpinya. Mbah Gatra menyampaikan bahwa wanita yang dicarinya adalah istrinya yang bernama Tiara. Panji terbangun dan menatap wajah Tiara dengan tatapan yang mengerikan. Dia pun mencoba untuk mencengkeram Tiara, namun Tiara terbangun terlebih dahulu. Kamu wanita yang kucari? Tanya Panji. Jika memang benar, aku tak takut apa yang kau lakukan padaku. Mengapa kamu merahasiakannya? Tanya Panji. Aku hanya ingin melindungi kedua orang tuaku saja. Aku tak ingin dia menjadi korban keganasan ambisi seluruh keluargamu, ucap Tiara. Hati Panji terenyuh. Selama ini dia telah diajari kebencian terhadap orang-orang yang terlahir di hari Rebo Wekasan teruntuk menciptakan ambisinya sebagai seseorang yang ditakuti. Panji tidak ada keinginan sedikit pun untuk membunuh istrinya, walau itu adalah perintah Mbah Gatra. Aku akan pergi menuju ke tempat orang tuaku. Nanti aku kembali lagi.
Mendengar hal itu, Tiara menjadi takut. Takut jika dia akan membunuh keluarganya. Namun Panji menekankan kepada Tiara untuk tetap tenang. Dia bukan orang yang ditakuti lagi. Dia adalah suaminya yang sekarang. Tiara hanya bisa tersenyum mendengar hal itu. Dia benar-benar beruntung bisa mendapati pria yang mau melindungi keluarganya. Teman-teman, penulis ngerasa deg-degan banget nih nyeritain ini. Takut kena dampaknya katanya. Soalnya, kata narasumber harus hati-hati karena masih ada beberapa orang yang tidak menyukai hal ini disebarluaskan. Oke, kita lanjut. Panji pun berangkat menuju ke arah orang tuanya. Dia berpamitan kepada Pak Bayu selaku mertuanya yang sekarang. Sebelum itu, Panji diberi pesan agar menyamarkan nama asli dari Tiara itu sendiri. Panji pun mengiyakannya. Pak Bayu sempat khawatir bahwa Panji melanggar akan perjanjiannya, namun keselamatan anaknya adalah prioritas utamanya. Panji berangkat ketika malam hari tepat di mana bulan purnama mengangkasa dan menerangi rumah-rumah penduduk desa. Ketika sampai, dia telah mendapati kedua orang tuanya dan juga Mbah Gatra yang sudah berada di depan rumahnya. Panji menyalami semuanya, namun ketika ingin mencium tangan Mbah Gatra menolaknya dan menampar wajah Panji dengan keras. Panji terkejut akan perlakuan aneh dari gurunya tersebut. "Nopo Mbah? Kamu menikah dengan perempuan itu?" tanya Mbah Gatra. Panji tak bisa berkata-kata. Raut wajahnya menjadi beku dan tak mampu menggubris fakta itu. "Kenapa nak? Kenapa kamu melanggar larangan itu?" tanya Pak Purno. Aku cinta kepada perempuan itu," ucap Panji. Mbah Gatra pun mengambil sesuatu yang berada di dalam sakunya. Dia mengambil 3 buah jarum. "Siapa namanya?" tanya Mbah Gatra. Panji terdiam. Dia ingat pesan mertuanya untuk tidak memberitahu nama asli dari istrinya tersebut. "Kamu tidak berani jawab?" tanya Mbah Gatra. Purnomo pun menghalangi Mbah Gatra untuk bertindak lebih jauh. "Bah wes bah, mangke kula rampungke masalah niki," jelas Purnomo. "Ora iso. Pilih mana sekarang, gurumu atau perempuan itu?" tanya Mbah Gatra. Panji menatap wajah ibunya. Bu Nani hanya bisa mengangguk paham. Urusan cinta tak akan ada yang bisa menghalanginya. Aku tidak tahu, Bah." "Ya sudah, kamu tidak mau memberitahu nama perempuan itu. Tidak apa-apa, tapi ingatlah, mertuamu akan mati sekarang," ancam Mbah Gatra. "Jangan, Bah." Mbah Gatra tahu nama asli dari Bayu. Dia sengaja tidak bertindak sebagaimana dia lakukan sebelumnya bahwa Bayu adalah orang tua dari pemilik anak perempuan yang dilahirkan di Rebo Wekasan karena dia menunggu momen yang tepat. Dan sekarang merupakan momen yang tepat untuk itu, membuat hati Panji hancur berkeping-keping. Mbah Gatra masuk ke dalam rumah Purnomo. Dia pun mencoba menyantet Bayu yang merupakan ayah dari anak yang lahir di Rebo Wekasan itu. Panji sempat meringsek maju untuk menghalangi Mbah Gatra melakukan hal itu. Namun, tindakan ini akhirnya dicegah oleh ayahnya. "Keputusanmu adalah resikomu. Kamu telah keluar dari ketetapan manusia yang diharapkan," ucap Purnomo, ayahnya. Mbah Gatra mulai melakukan meditasi dan mengingat serta melafalkan nama asli dari Bayu. Nama asli Bayu sendiri adalah Bayu Astapada. Dia pun menusuk-nusuk lengan kanannya hingga mengeluarkan darah yang tidak sedikit. Lalu, dia pun berkomat kamit sambil mengingat wajah Bayu yang akan disantet olehnya. "Kowe kudu mati, Bayu," ucap Mbah Gatra. Akhirnya, Mbah Gatra pun benar-benar menyantet Bayu dengan menusuk seluruh anggota badannya. Belum puas sampai di situ, istrinya Pak Bayu juga akan dijadikan sandera sebagai awal ancaman baru bagi Mbah Gatra itu. Beberapa menit sebelum santet itu diluncurkan kepada Pak Bayu, Kemala merasa hawa di rumahnya agak panas. Dia pun kemudian ingin keluar dari rumahnya, hanya sekedar melihat bintang di langit. Namun Pak Bayu melarangnya keluar. "Nduk, ojo metu," pinta Pak Bayu. "Kenapa, Pak?" "Gak apa-apa, Nak. Hawanya gak enak," jawab Pak Bayu. "Tapi di dalam rumah gerah, Pak," jelas Kemal. "Ya wes, istirahat bae,"
aku njuput ke banyu sing sumber mburi omah ya. Pak Bayu berniat mengambil air itu dengan tujuan agar Kemala bisa mandi dan menyejukkan badannya dengan air tersebut. Kemala mengiyakan. Dia pun mengikuti langkah Pak Bayu dari belakang. Namun baru beberapa langkah Pak Bayu melangkah, tubuhnya berhenti. "Ono opo, Pak?" tanya Kemala. "Duk, melayu, Duk," pinta Pak Bayu. Pak Bayu membalikan badannya ke arah Kemala. Ketika dia membalikan tubuhnya, Kemala terkejut bukan kepalang. Tubuh Pak Bayu sudah penuh dengan darah di sekujur tubuhnya. Setelah itu, Kemala mendengar jelas suara tulang yang dipatahkan dari tubuh Pak Bayu. "Pak, ada apa?" tanya Kemala sambil menangis. "Nak, lari nak. Aku gak nyaman hidup tanpa kowe, Pak." Kemala melangkah perlahan ke arah Pak Bayu. Namun semakin melangkah mendekat, Pak Bayu seperti disiksa oleh sesuatu. "Nak, jangan maju nak," ucap Pak Bayu. "Pak, nopo Pak?" teriak Kemala. Ibunya yang mendengar suara teriakan itu langsung terbangun. Dia terkejut memperhatikan tubuh suaminya yang sudah dipenuhi dengan darah dan luka goresan, bahkan beberapa kali terdengar suara tulang yang patah. "Pak, kenapa itu badanmu, Pak?" tanya ibu. "Bu, aku kena itu, Bu," jawab Pak Bayu. "Wah, Gusti, Pak priman iki, Pak." Ibu Kemala pun merasa panik sendiri. "Bu, sudah, aku tidak kuat." Tubuh Pak Bayu ambruk seketika. Mulutnya tidak mau menutup, matanya memutih. "Bapak!" teriak Kemala saat menyaksikan bapaknya meninggal dunia di hadapannya. Kemala dan ibunya memeluk tubuh Pak Bayu yang sudah terkapar di lantai. "Ini semua gara-gara Panji," ucap Kemala dengan wajah penuh dendam. Panji menyaksikan bekas luka yang berada di tangan Mbah Gatra. "Lihat ini, nyoto," ucap Mbah Gatra dengan wajah sumringah. Apa maksudnya ini?" tanya Panji. "Mbah, jenengan beneran nyantet Bayu?" Pertanyaan Purnomo membuat Panji naik pitam. "Pak Bayu? Jenengan nyantet Pak Bayu, Mbah?" "Yo, kamu tidak tahu santet terbawakasan?" tanya Mbah Gatra. Sudah mbah, jangan diteruskan," ucap Purnomo. "Bapakmu itu sudah melakukan santet ini, korbannya warga sendiri," jelas Mbah Gatra. "Pak, itu beneran, Pak?" tanya Panji. Purnomo hanya terdiam. "Pak, kamu melakukan santet untuk apa?" tanya Panji. Nak, sudah," ucap Bu Nani. "Bu, apa tidak kesal melihat orang tua tinggalnya seperti setan?" tanya Panji. Prak! Tamparan keras mendarat tepat di pipi Panji yang sedari tadi menatap wajah Purnomo dengan perasaan kesal. "Tutup cangkemmu. Aku melakukan ini untuk desa. Gara-gara perempuan Rebawakasan itu, semuanya hancur berantakan," jelas Purnomo. Panji memegangi pipinya. Dia ingat betul ketika hal yang serupa dilakukan oleh Purnomo ketika membunuh anak kecil di tengah-tengah warga karena sifat egoisnya. "Tangan ini kau gunakan untuk memukul." Bu Nani menangis melihat pergolakan keluarganya. Dia tak bisa menutup-nutupi aib keluarganya sendiri ketika semuanya benar-benar terbuka. "Aku mendidik kamu supaya kamu bisa menjadi laki-laki yang bisa memimpin desa ini," kata Purnomo. Panji tersenyum pahit mendengar ucapan itu. Dia lalu menatap wajah Mbah Gatra. "Aku akan membunuh kalian semua," jelas Panji. Dia pun beranjak pergi dari rumah. "Nak, kamu," ucapnya. "Bu, aku sudah dewasa," ucap Panji. "Kamu pergi untuk mengancam kami. Ingat Panji, ilmu kebatinanmu belum cukup untuk membunuh kami semua," ucap Mbah Gatra. "Lihat saja nanti," jelas Panji sambil membanting pintu dengan keras. "Bah, bagaimana?" "Panji sudah berada di tahap penyempurnaan ilmunya. Dia bisa membunuh kita semua dengan ilmunya," jelas Mbah Gatra. "Pak, cukup Pak, jangan menambah api lagi," jelas Bu Nani. "Diam, gara-gara kamu Panji bersikap seperti ini," jelas Purnomo. Bu Nani hanya terdiam. Dia tak tahu harus bagaimana lagi.
Namun dia juga tak bisa terus-menerus melihat pergolakan di sana, guncangan di keluarganya. Panji berlari menuju tempat Kemala dengan wajah cemas. Dia menatap para warga yang berada di rumah-rumah dengan perasaan takut. Wajah para warga itu seperti mengutuk seluruh pergerakannya. Dia juga mendengar umpatan lirih yang terdengar dengan sendirinya. Di fase ini, orang-orang setingkatnya mampu mendengar, walau suara yang digaungkan hanya lirih atau berada di hati. Anak setan, dasar pembunuh. Panji tak mempedulikan itu semua. Dia tetap berjalan sambil memandangi langit yang semula terang menjadi gelap. Panji tak mempedulikan itu semua. Dia tetap berjalan sambil memandangi langit yang semula terang menjadi gelap. Berbeda dengan Kemala, dia telah siapkan pisau yang akan sedari tadi diasahnya dengan tajam. "Nak, mau apa?" "Membunuh Panji, Bu." "Nak, jangan, Nak." Kemala terdiam. Dia pun menatap wajah ibunya dengan guratan kesal di raut wajahnya. "Sampai kapan keluarga kita diinjak-injak?" tanya Kemala. "Nak, tidak seperti ini caranya," jelas ibunya. Bruk, pintu rumahnya terbuka. Panji menghela nafas sebentar sambil menatap wajah ibu mertuanya dan Kemala yang tengah membelakanginya. Di lantai telah terbujur kaku jasad Pak Bayu yang belum dikubur. "Bu, Kemala," ucap Panji. "Nak, kamu sudah datang," ucap ibu mertuanya. "Enggak, Bu. Kemala, kamu gak apa-apa?" tanya Panji. "Sudah datang kamu dari rumah iblis itu?" tanya Kemala. Panji melangkah maju, namun ibunya menangis lirih karena tahu apa yang akan dilakukan oleh Kemala terhadap Panji. "Kemala, kamu lagi apa?" tanya Panji. Kemala berhenti mengasah pisaunya. Dia memegang erat pisau itu di tangan kanannya, lalu gagangnya dikaitkan dengan kain supaya tampak kuat. "Aku harap mata ini kowe," senyum Kemala. Kemala membalikkan badannya. Di tangan kanannya telah terikat pisau dengan kain yang akan digunakan untuk membunuh Panji seperti yang telah dia rencanakan sebelumnya. "Kamu siap menyebut ajalmu?" tanya Kemala. "Kemala, jangan." "Menang, Bu. Kamu tidak merasa keluarga sendiri dibunuh. Kamu tidak merasa kamu disiksa keluarganya Panji," ucap Kemala sambil menangis. "Kemala," ucap Panji. "Sekarang aku paham. Kenapa kamu menikahi aku? Kamu mau membasmi semua keluargaku, kan?" tanya Kemala. "Kemala," ucap Panji. "Sudah, tidak usah memanggil namaku, setan." Kemala berlari sambil menodongkan pisaunya ke arah Panji. Ibunya terjatuh sambil memegangi kepalanya karena melihat tingkah anaknya berubah seperti harimau ganas. Panji hanya terdiam. Dia pun mengangkat kedua tangannya ke arah atas. "Sudah cukup," ucap Panji. Bruk, Kemala dengan seketika terlempar dengan sendirinya. Tubuhnya tersungkur jatuh di dekat jasad bapaknya. "Kamu, bajingan kamu Panji." Kemala masih kuat untuk bangkit, namun Panji mengangkat tangannya lagi. Prak! Pisau yang diikatkan oleh kain di tangan kanannya terlepas dengan sendirinya. Kemala terlempar lagi di dekat jasad bapaknya. Kepalanya terbentur lantai hingga membuat dirinya pingsan. "Kemala!" teriak ibunya. "Aku cinta kamu, Kemala, jangan benci aku," tangis Panji. Panji keluar dari rumah, namun ibu Kemala menghalaunya terlebih dahulu. "Nah, sudah, jangan diteruskan," ucap ibu Kemala. Panji tersenyum. Dia seperti menambahkan pesan terakhir lewat raut wajahnya. "Tidak apa-apa, Bu. Kata bapakku, darah harus dibalas darah." Panji melepaskan genggaman erat tangan halus ibu mertuanya itu. Dia kemudian mengambil pisau di dekat Kemala dan berangkat menuju ke tengah hutan, tempat dia melakukan meditasi. Panji kemudian mengambil beberapa helai daun yang akan menjadi sebuah wadah santet serangan baliknya. Santetnya memang tidak separah Bagatra, yang hanya menusukkan jarinya dengan 3 buah jari, korban langsung meninggal dunia. Namun, santet yang dilakukan oleh Panji terkesan unik. Dia sengaja menyerang, namun juga melakukan pertahanan. Panji kemudian mengiris secara perlahan kulit pahanya dengan pisau yang digunakan oleh Kemala untuk membunuhnya. "Pak, kamu yang mengajariku untuk membalas darah dengan darah. Sekarang aku kabulkan ajaranmu itu."
Panji memejamkan matanya untuk menambah kefokusannya. Dia mengucapkan sebuah mantra sembari mengarahkan dedaunan itu ke arah langit. Aku sudah tidak takut dengan sumpahku. Aku tidak takut dengan tujuan hidupku. Darah harus dibalas darah. Darah harus dibalas darah. Dedaunan itu terbelah menjadi beberapa bagian dan meneteskan darah. Itu berarti santetnya sudah berhasil. Beberapa menit sebelum kejadian, Purnomo merasakan hawa yang beda setelah kepergian Panji. Dia merasa ada sesuatu yang harus disampaikannya terlebih dahulu. Hati kecilnya ingin sekali meminta maaf kepada Panji karena dia adalah anak satu-satunya. Namun, ketika dia ingin keluar dari rumah, Bagatra mengambilnya sambil memberikan 3 jarum yang sama ketika dia membunuh Pak Bayu. "Apa ini, Mbah?" tanya Purnomo. "Anakmu sudah manjat bukit, harus hati-hati." Purnomo mengambil 3 buah jarum itu di tangan Bagatra. "Semestinya kamu harus tahu bahwa anakmu telah menguasai santet itu dengan sempurna. Salah sedikit, kamu akan terbunuh." "Aku tidak keberatan jika dia membunuhku, Mbah. Dia memang telah membenciku." Purnomo pun mengabaikan perintah Bagatra. "Di atas rumah sudah banyak santet. Jangan keluar dulu," pinta Bagatra. Namun Purnomo tidak meladeninya. Dia pun membuka pintu secara perlahan. Baru 1 langkah dia melewatinya, ratusan panah menyerang tubuh Purnomo dengan cepat. Dia terdiam sesaat. Darahnya mengalir deras dari setiap organ tubuhnya. "Benar kan apa kataku?" ucap Bagatra. "Mbah, tolong." Tubuh Purnomo ambruk seketika. Dia tewas, terkena santet yang diarahkan oleh Panji. Bagatra mendekati tubuh Purnomo yang telah tergeletak di depan rumahnya. "Anakmu telah mewarisi ilmu itu lebih dulu dibandingkan kamu. Sekarang, biar aku yang akan membunuhnya untuk membalas kematianmu," ucap Bagatra. Bu Nani keluar dari kamar dan melihat kondisi suaminya telah tergeletak tewas di hadapan rumah. Mas Pur!" teriak Bu Nani. Bagatra meninggalkan keduanya. Dia melangkah menuju ke kamar tempat di mana awal santet yang diserangkan oleh warga desa dilakukan oleh Purnomo. "Mbah, Purnomo mati!" tangis Bu Nani. "Sudah mati ya mati, jangan dipusingkan," jawab santai Bagatra. "Maksudmu apa, Mbah? Kamu juga akan membunuh anakku?" tanya Bu Nani. "Iyo," senyum Bagatra. "Persetan kamu!" teriak Bu Nani sambil menangis. Bagatra tidak meladeninya. Dia pun menuju ruangan dan mengambil beberapa jarum lagi dari sakunya. Bu Nani berlari ke arah Bagatra. Dia ingin menghentikan langkah Bagatra yang berkeinginan membunuh Panji. Sudah Mbah. Aku tidak ridho kamu membunuh semua keluargaku," pinta Bu Nani sambil menggedor pintu. Bagatra menaburkan sesuatu ke arah pintu itu dengan seketika. Ledakan hebat tercipta di dekat pintu tersebut hingga membuat pintu itu rusak parah dan Bu Nani terpental karenanya. "Jangan ganggu aku," ucap Bagatra. Panji mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Rupanya, ketika seseorang telah mengeluarkan seluruh tenaganya, bisa dikatakan kemungkinan besar tubuhnya juga akan ikut berkontraksi terhadap apa yang telah dikeluarkan. Panji berjalan tergopoh-gopoh ketika hendak menuruni bukit, namun dia tidak menyadari bahwa hal itu belum selesai. Panji kira santetnya mengenai Bagatra dan juga kepada Purnomo saat itu, namun Bagatra masih memantaunya dari kejauhan sana. Dia pun menuju ke rumah Kemala untuk mengabarkan bahwa Bagatra dan ayahnya sudah terbunuh. Setiap langkahnya tersimpan harapan untuk bisa memperbaiki hidupnya bersama dengan Kemala, istrinya. Dia juga telah merahasiakan nama asli Kemala di hadapan siapapun dengan mengganti namanya menjadi Tiara. Hal ini dikarenakan agar Kemala tidak menjadi korban dari santet itu. Tenaga yang ia kerahkan untuk menyantet ternyata memberikan tekanan terhadap tubuh Panji. Panji sulit dalam langkah. Pandangan kedua matanya telah kabur. Indera penciumannya sudah tak berfungsi. Nafasnya cepat naik turun. Begitu juga tekanan darahnya yang agak kurang normal. Walau begitu, dia bersikeras untuk bisa sampai ke tempat Kemala dengan selamat. Dia tak ingin meninggalkan Kemala yang sedang dirundung kesedihan.
Begitu juga dengan Ibu Kemala yang merasa terpukul ketika suaminya, Pak Bayu, telah meninggal dunia akibat dari keganasan santet itu. Panji terus memegangi batang dari pepohonan sebagai tempat pijakan tubuhnya yang hampir ambruk. Jantungnya terasa sakit dan dengan tiba-tiba tubuhnya merasa kepanasan. Semenjak dia mengeluarkan santet itu dengan media dedaunan dan darah serta nama yang dihafalnya, ketika Panji berhasil turun dari bukit, dia langsung menuju rumah Kemala yang jaraknya tidak jauh dari tempat ia berhasil turun. Tampak tak ada tanda-tanda serangan balik, Panji merasa lega. Dia akan segera hidup bahagia dan menjalani hidup seperti orang normal pada umumnya. Langkah kakinya menginjakan sebuah harapan. Sorot matanya memandang masa depan yang indah bersama dengan keluarganya. Kedua tangannya ingin menggenggam tangan-tangan orang yang dicintainya. Sebelah kanan, tangan istrinya. Dan sebelah kiri, tangan anak-anaknya kelak nanti. Pintu rumah Kemala telah tampak dari kejauhan. Senyuman tipis yang Panji keluarkan menjadi sangat berarti sebagai penyemangat barunya. Namun, ketika dia ingin menjejakkan kakinya di halaman depan rumahnya, Panji mendapat sinyal batin dari orang yang dikenalnya. Orang itu adalah Mbah Gatra. Dia memberi suatu peringatan lewat obrolan batinnya. Kata-kata itu adalah, "Beritahu nama asli istrimu, atau akan kubunuh kau hingga darah itu merembes ke tanah." Panji yang mendengar perkataan itu menjadi sangat ketakutan. Raut wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Tangannya bergetar hebat. Kakinya tak bisa lagi menjejakkan beberapa langkah lagi menuju rumahnya. Pandangannya mulai tak bisa dikontrol dengan baik. Dia masih terngiang-ngiang dengan pesan batin gurunya, Mbah Gatra. "Satu langkah kamu menuju ke arah depan, akan kurobekkan seluruh kulitmu," ucap Mbah Gatra lewat perkataan batinnya terhadap Panji. Dia masih belum bisa memutuskan kemana langkah kaki ini akan melangkah. Dia masih belum bisa memberitahu alasan terbesarnya hingga dia bisa sejauh ini. Dia juga masih sangat takut jika nanti istrinya akan terkena serangan santet bila dia memberitahu nama asli istrinya. Panji tetap tenangkan dirinya. Dia kemudian melangkah perlahan menuju rumah Kemala. Merasa sudah aman, dia pun berlari sekuat tenaga sambil berteriak, "Bu, masuk ke dalam kamar!" teriaknya dari luar rumah. Ibu Kemala yang mendengar hal itu langsung menyeret paksa Kemala menuju kamarnya dan menutupnya dengan rapat. Namun naas, tubuh Panji lebih dulu terkena serangan santet yang diarahkan oleh Mbah Gatra terhadapnya. Panji tewas ketika oleh santet yang ditingkatannya lebih tinggi dari milik ayahnya, Purnomo, dan juga dirinya. Santet itu adalah santet paling sempurna dengan tidak mengaitkan apapun namun bisa membunuh apapun dalam sekejap. Seluruh kulit tubuh Panji seperti tersayat-sayat oleh ratusan bilah keris yang sangat tajam. Darahnya mengucur deras hingga membasahi tanah itu. Nantinya, tanah itu akan berwarna merah dan dipercaya bahwa tempat itu memiliki tanah berwarna merah yang merupakan darah milik Panji. Tewasnya Panji ditandai dengan turunnya hujan di tempat itu. Ibu Kemala yang merasa tak mendengar suara dari Panji pun memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Dia pun membuka pintu yang tercium bau darah yang tercampur dengan bau hujan. Ketika pintu itu dibuka, Ibu Nani terkejut melihat jasad Panji telah tewas dengan mulut menganga lebar, matanya melotot dan kedua tangannya mengarahkan ke rumah. Dia berkorban demi keselamatan Kemala dan ibunya. Lain dengan Mbah Gatra, setelah puas dia membunuh Panji, dia pun keluar dari tempat tersebut namun dengan langkah yang bungkuk. Katanya, hal itu disebabkan Mbah Gatra menjadi bungkuk ketika menggunakan santet tingkat tinggi tersebut. Mbah Gatra berjalan perlahan keluar sambil membawa satu bilah keris di sebelah tangan bagian kanan. Dia menutup tubuh Bu Nani yang masih terkapar pingsan di depan pintu. Raut wajah Mbah Gatra tampak terlihat tua dengan garis-garis keriput di seluruh wajahnya. Rambutnya juga sudah makin habis dan hanya menyisakan beberapa puluh helai saja di kepalanya. Mbah Gatra menyadari energinya sudah habis dan akan kembali jika dia berhasil membunuh wanita yang bernama Kemala itu. Namun, ketika dia akan melangkah pergi, Nani terbangun sambil membawa potongan kayu runcing yang terhempas ketika ledakan tersebut.
Anakku sudah mati? Tanya Bu Nani. Nih, kamu mau pergi kemana, Gatra? Mbak Gatra segera menjauhi Nani. Dia ingin menggapai pintu depan rumah, namun langkah Nani lebih dulu menarik baju dari Mbak Gatra dan menyeretnya agar bisa menjauhi pintu. Panji, Purnomo, semuanya kamu bunuh. Kamu setan. Tanpa banyak lama, Nani langsung menghujamkan potongan kayu runcing itu tepat di perut Mbak Gatra yang sudah melemah. Teriakan dan tangisan dari Nani mengeluarkan seluruh emosi terpendamnya. Dia membabi buta. Ekspresi marahnya bisa digambarkan sebagai seseorang yang telah kehilangan segala-galanya. Darahnya mengalir deras di setiap lantai rumah dari dalam perutnya. Nani bisa tahu jelas isi organ tubuhnya tersebut. Seluruh organ tubuh Gatra dihancurkan. Dia tak peduli dengan keputusannya. Namun, santet yang dia tahu adalah sebuah perjanjian iblis yang mengerikan. Tangan Gatra sudah tidak bergerak. Matanya sudah terpejam. Mulutnya masih menganga lebar. Namun tubuhnya sudah benar-benar tak bernyawa lagi. Gatra tewas. Nani menangis jadi-jadinya. Dia tampak gila, namun terpaksa. Dia kemudian menyeret tubuh Gatra dan memasukkannya ke dalam karung goni berukuran besar. Malam harinya, dia membuang di sebuah pantai dan membiarkannya terbawa ombak hingga keberadaannya tidak diketahui kembali. Lain hal dengan Panji dan Pak Bayu. Menurut narasumber, keduanya dikubur menjadi satu di sebuah tempat yang tak bisa diketahui posisinya. Mungkin karena faktor usia narasumber juga, pembangunan di daerah itu yang terus-menerus menggali lahan. Akhirnya, kuburan dari mereka berdua hilang dengan raib. Dan di depan rumah yang Kemala tempati, kini berubah menjadi tanah merah yang subur dan makmur. Tanah itu sekarang digunakan untuk menanami beberapa macam bahan pokok seperti singkong dan lain-lain. Akhir dari cerita tersebut, Kemala dan ibunya meninggalkan desa itu dan menetap di sebuah tempat yang jauh dari lokasi itu. Sedangkan Bu Nani, dia juga sama. Hanya saja, Nani lebih memilih keluar dari Pulau Jawa. Namun beberapa narasumber juga masih percaya bahwa Mbah Gatra belum meninggal karena ilmu kebatinannya yang tinggi hingga membuat dirinya masih meneror para warga desa hingga sekarang. Sehingga setiap Berbowekasan tempat itu sering mengadakan makan-makan bersama, membaca doa dan bersedekah laut untuk menghormati para korban yang menjadi korban dari keganasan santet Berbowekasan tersebut. Gimana teman-teman? Setelah teman-teman mengetahui kisah ini, bahwa santet ini hanya ada satu di Indonesia dan daerah tersebut telah disamarkan. Di dalam cerita ini, penulis merasa sangat deg-degan karena masih banyak di sana orang yang tidak mau ini dirilis atau dipublikasikan. Dan saya sendiri mengapresiasi setinggi-tingginya buat mas penulis, yaitu Restu Wiroatmojo. Untuk teman-teman yang pengen kepo penulisnya Restu Wiroatmojo kayak apa, langsung aja dicari di pencariannya YouTube channel Restu Wiroatmojo. Dan terima kasih buat teman-teman tentunya. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian kisah-kisah yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Tetap di Fakta Sejarah.